GPT Kristus Alfa Omega Ngasih. Shalom. Menjaga titipan Tuhan. Dari Ayub pasal 1 ayat 2 lalu ayat 4 sampai 5. Saudara, Ayub pasal 1 ayat 2 mengatakan demikian. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 4 dan 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kehadiran anak dalam keluarga tidak otomatis, tapi itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Anak-anak bukan sekedar hasil sebuah proses alamiah. Mereka adalah pemberian dari Allah. Bukan sekadar pemberian, melainkan pemberian yang berharga. Mereka adalah milik pusaka. Mereka juga adalah hadiah atau penghargaan atau upah. Hadiah untuk orang-orang yang dicintainya. Penghargaan atas gaya hidup mereka yang terus bersandar kepada Tuhan. Saudara, meski tujuan utama pernikahan bukanlah memiliki anak, tapi jika Tuhan mengaruniakan anak kepada sepasang suami istri, maka itu adalah berkat besar yang harus disyukuri. Dan itu salah satu wujud berkat Tuhan, bahwa Tuhan memberkati buah kandunganmu. Dalam Ulangan 28 ayat 4. Ulangan 28 ayat 4. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Saudara, kehadiran anak dalam keluarga adalah kepercayaan yang Allah berikan bagi setiap orang tua. Nah saudara, dalam nats yang kita baca tadi, Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang hidup dengan rukun. Nah, sebagai orang kaya, Ayub pastilah sangat sibuk. Tapi dia tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Dia sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Maka ketika mereka usai mengadakan pesta, Ayub bertindak sebagai seorang imam yang memohon pengampunan Allah atas dosa-dosa yang mungkin saja mereka lakukan saat berpesta. Saudara, pesta anak-anak Ayub itu adalah pesta keluarga. Artinya mereka lakukan di rumah. Nah, dengan ayah seperti Ayub, pesta itu jauh dari hal yang buruk. Namun, pikirannya Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Maka tiap kali pesta selesai dilaksanakan, pesta usai diadakan, Ayub mempersembahkan korban, lalu menguduskan anak-anaknya. Alkitab mencatat demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Perhatikan kata senantiasa, continue, terus-menerus. Artinya bukan sekali-kali, bukan 2 kali, tapi menjadi habit atau kebiasaannya. Saudara, sikap Ayub mengingatkan kita bahwa orang tua harus melindungi anak dari bahaya. Itu merupakan kewajiban moral yang tidak boleh ditawar. Mengapa demikian? Karena anak kita adalah milik Tuhan, buah hati Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan ingin agar kita dapat dipercaya. Maka kita pun paham bahwa kita harus menjaga anak-anak. Itu merupakan kewajiban moral dari setiap orang tua. Saudara, kewajiban moral amat penting yang tidak boleh ditawar, apalagi diingkari oleh setiap orang tua. Nah, saudara, pelajaran bagi kita. Ayub amat memperhatikan
kesejahteraan rohani anak-anaknya. Dia memperhatikan kelakuan dan gaya hidup mereka, berdoa agar mereka terpelihara dari yang jahat dan mengalami berkat dan keselamatan dari Allah. Bisa dipastikan saudara bahwa ia adalah seorang yang sangat sibuk dalam mengatur semuanya, tapi dia masih bisa menyeimbangkan urusan-urusan yang bersifat jasmania atau aspek horizontal dengan urusan rohani, aspek vertikal dengan Allah. Saudara, bagaimana dengan kita? Jangan timpang dengan mengabaikan salah satunya. Harus ada keseimbangan. Keduanya penting untuk urusan duniawi dan urusan surgawi. Atur waktu untuk bekerja dan beribadah, untuk memenuhi kebutuhan jasmani, dan juga untuk memenuhi kebutuhan batinia, artinya jiwani dan rohani. Saudara, Ayub menjadi contoh seorang ayah yang hatinya terarah kepada anak-anaknya dengan menyediakan waktu dan perhatian yang perlu agar mereka terhindar dari kehidupan yang berdosa. Saudara, apa yang kita lihat pada Ayub? Orang tua yang mengasihi anak-anak, yang sadar bahwa keselamatan anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua, yang karenanya selalu berjaga dan mengambil langkah yang perlu agar hanya hal-hal baik yang terjadi pada anak-anaknya. Saudara, Ayub adalah teladan yang sangat baik bagi kita sebagai orang tua, terutama yang memiliki anak yang sudah beranjak dewasa dan melangkah ke dunia luas. Dalam usia seperti itu, saudara, anak tidak bisa lagi dinasehati seperti ketika mereka masih kecil. Mereka sudah memiliki keinginan dan pertimbangan sendiri. Saudara, maka yang dapat dilakukan oleh setiap orang tua adalah dengan membawa mereka di dalam doa itu kepada Allah. Mereka mungkin saja berada di luar jangkauan kita, tetapi dengan teladan dan doa kita dapat mempercayakan mereka ke dalam tangan Allah yang kuat. Saudara, dari kisah Ayub kita diingatkan kembali bahwa sesibuk apapun pekerjaan kita, pelayanan kita, kita wajib menyediakan waktu untuk mendoakan anak kita saat pagi agar Tuhan senantiasa menjaga, menyertai, dan membimbing anak-anak kita saat melakukan kegiatannya. Malam hari agar Tuhan mengampuni segala dosa yang telah dilakukannya, baik sengaja maupun yang tidak sengaja pada saat melakukan kegiatannya sepanjang hari. Saudara, bagi keluarga-keluarga yang dikaruniai anak atau anak-anak dari Tuhan, ingatlah bahwa anak-anak adalah milik Tuhan. Ajarlah anak-anak sedari dini untuk mengenal pemiliknya, yaitu Tuhan. Rawatlah anak-anak, didiklah mereka dengan kecermatan dan penuh kasih, karena mereka adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anak tidak bisa mendengarkan orang tua dengan baik, namun mereka tidak pernah gagal untuk menirunya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.